Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ekstraksi minyak melati. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Anggota kelompok 3 terdiri dari Chandra Bekson, saya sendiri, Irene Rizky Safina Daulay, Nurhaliza Marsyakirani, Raisya Adisulia, dan Purwantio. Ini merupakan poin-poin yang akan kami bahas. Yang pertama ada pendahuluan, yang berisikan latar belakang, definisi ekstraksi, prinsip, dan tujuan ekstraksi. Yang kedua ada metode, berisikan alat dan bahan, diagram proses, dan metode analisis produk. Yang ketiga ada hasil dan pembahasan, berisikan rendemen, indeks bias, dan komposisi dari minyak melati. Yang keempat, ada kesimpulan atau saran. Yang pertama, pendahuluan, ini latar belakang. Jadi, minyak atsiri merupakan komponen minyak yang didapat dari ekstrak bahan-bahan alami dan merupakan salah satu produk agroindustri yang memiliki prospek cerah untuk dikembangkan. Di Indonesia sendiri, pembuatan minyak atsiri dari bunga melati perlu dikembangkan. Hal ini karena selain produksi bunga melati sendiri sebagai bahan baku utama cukup melimpah, juga peminat dari minyak melati ini cukup banyak. Manfaat dari minyak atsiri ini juga dapat dikatakan banyak, yaitu dapat meningkatkan mood, meredakan mual, membuat tidur lebih nyenyak, dan masih banyak lagi. Dengan semakin berkembangnya industri yang membutuhkan minyak melati, maka tanaman melati membuka peluang investasi dalam agroindustri karena banyaknya kegunaan dan nilai ekonomi yang cukup tinggi. Pelarut yang dapat digunakan untuk ekstraksi minyak atsiri antara lain alkohol, heksana, benzena, toluena, kloroform, petroleum ether, dietil ether, dan etil asetat. Nah, ini merupakan contoh gambar dari proses ekstraksi itu sendiri. Yang ini merupakan yang ekstraksi minyak atsiri bunga melatinya. Nah, yang ini akan dijelaskan oleh Liza. Nanti di-cut aja ya. Baik. Selanjutnya, prinsip ekstraksi. Nah, prinsip yang digunakan adalah solvent extraction atau ekstraksi cair-cair. Nah, tanaman melati yang mengandung sangat sedikit minyak atsiri membutuhkan pelarut yang diekstraksi karena terlalu halus untuk disuling. Solvent extraction adalah suatu metode yang digunakan untuk mengekstraksi minyak dengan bantuan pelarut organik yang mana teknik pemisahannya menyangkut distribusi suatu zat perlarut di antara dua fase cair yang tidak saling bercampur. Nah, cara ini mengakibatkan beberapa zat akan pindah dari pelarut pertama ke pelarut kedua. Nah, prinsip ekstraksi sendiri yaitu ekstraksi dengan pelarut digunakan sebagai metode pemisahan zat terlarut dari larutan. Ekstraksi yang dibuat dari pelarut didasarkan pada hukum disintegrasi Nernst. Hukum distribusi atau hukum distribusi Nernst ini memberikan generalisasi yang mengatur distribusi zat terlarut antara dua pelarut yang tidak dapat bercampur. Yang ini akan dijelaskan oleh Liza. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jenis pelarut dan lamanya ekstraksi terhadap rendemen dan mutu minyak melati. Rendemen sendiri adalah persentase perbandingan massa absolut dengan massa bunga melati. Lalu, parameter mutu minyak melati pada penelitian ini adalah indeks bias dan rendemen. Indeks bias ini akan menunjukkan banyaknya komponen yang terkandung di dalam zat. Semakin tinggi nilai indeks bias suatu zat, akan semakin banyak pula komponen yang terkandung di dalam zat tersebut, karena diduga zat dengan komponen yang banyak akan sulit untuk membiaskan cahaya.
Lalu, tujuan selanjutnya adalah untuk mengetahui perbandingan mutu absolut melati hasil penelitian dibandingkan dengan penelitian terdahulu dengan pelarut dan waktu yang berbeda. Perbedaan dari mutu minyak melati dan mutu minyak melati absolut, yakni jika mutu minyak melati berarti dalam bentuk konsrit yang masih banyak mengandung lilin, zat warna, dan tidak seluruhnya larut dalam air. Sementara absolut akan mendapat beberapa perlakuan tambahan dari konsrit yang nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya, sehingga akan dihasilkan minyak yang jernih dan berbau khas melati segar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah metode. Metode yang digunakan pada penelitian kali ini adalah rancangan acak kelompok atau RAK dengan menggunakan dua faktor, yaitu faktor pertama terdiri dari 2 level, faktor kedua terdiri dari 3 level, dengan pengulangan sebanyak 3 kali, sehingga nanti akan didapatkan 18 satuan percobaan. Adapun faktor pertama yang dimaksud di sini adalah jenis pelarut, yaitu ada petroleum ether dan N-heksan. Dan faktor keduanya adalah lamanya ekstraksi, yaitu sekitar 3 jam, 4 jam, dan 5 jam. Berikut ini adalah alat dan bahan yang diperlukan nanti pada proses ekstraksi. Dan berikut adalah proses pembuatan minyak melati. Jadi kita memerlukan bunga melati sebanyak 250 gram, lalu kita sortir bagian penting dan tidak pentingnya, dan dilakukan ekstraksi. Pada ekstraksi pertama ini, dilakukan ekstraksi 3, 4, dan 5 jam. Lalu kita lakukan penjaringan untuk memisahkan interferennya, dan nanti akan didapatkan ekstrak mati. Yang mana ekstrak mati ini akan dievaporasi dengan suhu 35 derajat Celcius dan dihasilkan konkrit mati. Setelah itu, konkrit melati diadakan pengujian indeks bias dan rendemen. Setelah itu, kita tentukan perlakuan terbaiknya. Setelah mendapatkan perlakuan terbaik tersebut dilakukan pengadukan selama 5 menit dan didinginkan ke suhu minus 20 derajat Celcius. Lalu dilakukan penyaringan lagi dan dievaporasi lagi pada suhu 40 derajat Celcius sehingga dihasilkan absolut mati. Berikut adalah metode analisis produknya. Jadi untuk mendapatkan perlakuan terbaik dilakukan uji efektivitas dengan metode Day-Garmoet. Lalu untuk analisa pada konkrit melati adalah analisa indeks bias dan rendemen, yang mana fungsinya itu untuk mencari tahu seberapa banyak konkrit melati yang dihasilkan dari perlakuan-perlakuan yang berbeda tersebut. Lalu yang ketiga untuk analisa yang dilakukan pada absolut mati, yaitu analisa indeks bias dan rendemen, serta penentuan komponen minyak atsiri melatinya menggunakan GCMS atau gas kromatografi dilanjutkan dengan mass spectrometry. Selanjutnya kita akan membahas tentang hasil dan pembahasan. Nah, di sini kita akan membahas tentang rendemen atau hasil. Hasil analisis seragam menunjukkan bahwa ada beda nyata antara jenis pelarut dan lama ekstraksi namun tidak ada interaksi. Pengaruh masing-masing pelakuan dapat diketahui dari hasil uji perbandingan berganda atau uji BNT yang dapat dilihat pada tabel 1 dan 2. Ini ada tabel yang untuk rata rendemen akibat perlakuan lama ekstraksi. Rata rendemen pada lama ekstraksi 3 jam berbeda nyata dengan yang lama ekstraksinya itu 5 jam. Nah, rendemen yang dihasilkan pada ekstraksi 4 jam dan 5 jam itu nilainya secara statistik tidak berbeda nyata, tetapi secara rendemen itu berbeda. Hal ini diduga karena kapasitas minyak yang diekstraksi hampir sama. Selain itu, Wibowo dan Sudi pada tahun 2004 menegaskan bahwa lamanya waktu proses ekstraksi dapat sangat berpengaruh terhadap minyak yang dihasilkan. Rata rendemen akibat pelaporan jenis pelarut. Titik didih pelarut yang sangat mempengaruhi rendemen yang dihasilkan karena pada proses ekstraksi, ekstrak dan pelarut harus dipisahkan dengan penguapan, sehingga titik didih kedua bahan tersebut tidak boleh terlalu dekat dan ditinjau dari segi ekonomi akan menguntungkan jika pada proses ekstraksi titik didih ini tidak terlalu tinggi, seperti pada titik didih pada pelarut heksan yaitu 690 derajat Celcius dan titik didih pada petroleum ether itu 400 derajat Celcius. Untuk indeks biasnya indeks bias itu adalah sifat fisik yang sangat sensitif.
Nah, semakin dekat indeks bias yang teramati dengan indeks bias yang tercantum pada literatur, maka itu semakin murni juga senyawa tersebut. Nah, secara umum, indeks bias minyak melati yang dihasilkan tidak berbeda nyata antara perlakuannya. Hasil indeks bias pada penelitian ini berkisar antara 1,459 sampai 1,475, yang itu dapat dilihat pada gambar 2 ini. Nah, indeks bias ini dipengaruhi oleh kekentalan dan kerapatan minyak. Oleh karena itu, jika kerapatan minyak semakin tinggi, maka indeks bias tersebut akan semakin besar juga. Indeks bias minyak melati itu sekitar 1,400. Di sini dapat dilihat kalau misalnya si petroleum ether itu indeksnya itu lebih besar dibandingkan si heksannya ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah perlakuan terbaik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada bagian metode, perlakuan terbaik ini dilakukan dengan uji efektivitas Degarmo dan kawan-kawan pada penelitiannya pada tahun 1982, yaitu untuk menguji indeks keefektifan Degarmo. Nah, uji ini dilakukan untuk menguji perlakuan terbaik dari ekstraksi minyak melati atsiri pada penelitian ini. Nah, indeks keefektifan Degarmo ini berkaitan erat dengan karakteristik kimia dari sampel. Nah, pada penelitian ini, variabel pengamatan yang digunakan adalah variabel Randeman dan indeks bias. Dan hasil uji yang menunjukkan bahwa sampel pelarut yang terbaik adalah petroleum ether dengan ekstraksi 5 jam. Nah, berikut ini parameter yang digunakan yaitu Randeman absolut dengan hasilnya 0,18%, indeks bias absolut dengan hasilnya 1,49 Brix, dan bensil asetat dengan hasilnya 15,78% dan linalol dengan hasil 6,10%. Kemudian komposisi dari minyak melati ditentukan dengan ekstraksi, yaitu dengan penguapan pelarut, yaitu dengan komponen dan komposisinya dapat ditentukan dengan gas kromatografi dan spektroskopi massa. Dan dari hasil pengujian didapatkan bahwa terdapat 38 komponen pada minyak melatinya. Dan yang sudah kita dipelajari juga bahwa ketika semakin tinggi puncak atau semakin luas puncak dari kromatogram, maka kadarnya juga akan berbanding lurus dan semakin besar pula. Nah, sehingga dari hasil penelitian ini dengan komponennya ini dihasilkan sebagai berikut, yaitu dengan bensil asetatnya sekitar 15,78%, linalil asetatnya sekitar 10,23%, jas jasmonenya sekitar 10,04%, dan zat jasmonenya sekitar 8,32%, dan linalolnya sekitar 6,10%. Begitu. Kemudian dari referensi penelitian yang lain, terdapat perbedaan dari absolut dari minyak melati dengan karakteristik yang berbeda pula, sekitar 14,2% bensil asetat, 13,4% indol, 13,1% EE alfa farnesen, 9,4% Z3 heksenil benzoat, 8,4% bensil alkohol, dan 6,3% linalol. Nah, hal ini dapat disebabkan karena lokasi penelitian berbeda. Karena lokasi penelitian yang sebelumnya ini adalah di Mesir, sementara penelitian ini adalah di Indonesia, sehingga adaptasi dari tanaman Jasmine sambak ini dapat berbeda pula, sehingga ketika diekstraksi hasilnya juga bisa berbeda. Gitu. Kemudian semakin tinggi tingkat komponen yang ada pada minyak atsiri, maka akan semakin tinggi pula ketidakmurnian dalam minyak tersebut. Kemudian menurut Scognamiglio et al. Pada tahun 2012, cis jasmone dan Z jasmone adalah anggota aroma struktural kelompok keton cyclopentanon dan cyclopentenon. Kemudian kesamaan untuk struktural karakteristiknya adalah cyclopentanon atau sincin cyclopentenon dengan rantai alkana lurus atau bercabang atau substituen alkena. Kemudian kesimpulannya adalah pelarut petroleum ether dan heksana memiliki hasil rendaman berturut-turut adalah 8,10% dan 5,48%. Kemudian rata rendaman berbanding lurus terhadap waktu ekstraksi. Perbedaan indeks bias yang dihasilkan dari dua pelarut tersebut tidak terlalu signifikan, dengan petroleum ether sedikit di atas dari heksana. Kemudian indeks bias berkaitan dengan kerapatan minyak. Semakin tinggi indeks biasnya, maka akan semakin rapat minyak tersebut. Pelarut yang terbaik yang digunakan adalah petroleum ether, dan terdapat 38 komponen dalam minyak atsiri melati ini, dengan komponen terbesarnya yaitu bensil asetat. Kemudian saran yang perlu dilakukan adalah perlu dilakukan scale up, karena pada penelitian ini hanya dilakukan pada skala laboratorium, sehingga pada produksi yang lebih besar akan dibutuhkan metode-metode yang diperlukan untuk
menghasilkan error yang lebih kecil pada produksi yang lebih besar. Kemudian penggunaan metode-metode pemisian yang lebih modern akan mengurangi error, begitu. Berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa.